Turki, jamaah-jamaah Turki itu Bapak Ibu, Masya Allah, ya, Masya Allah. Dengan apa itu? Mungkin saya yakin karena beliau orang-orang Turki itu sering mengkonsumsi minyak zaitun, akhirnya kuat dia, jantungnya kuat. Jadi pernah saya dari atas Jabal Nur, saya turun, itu ada orang Turki perempuan, udah seiba, udah sangat tua sekali, dia merangkak naik ke atas, Masya Allah. Jadi sudah lebih dari separuh, otomatis nyampe ke atas. Nah itu. Nah ketika saya tanya ke mubawibnya, ke yang membawa, kok orang Turki itu ketika ke Jabal Sur, ketika kesini umrah itu ziarahnya Jabal Sur lain, Jabal Nur lain. Jadi ziarahnya khususnya kenapa? Semuanya naik ke atas. Semuanya naik ke atas. Apa alasannya? Kan dalam syariat tidak ada yang mensunnahkan, memerintahkan, itu tidak ada bahkan kan. Nanti sebelah kanan ya. Nah, kenapa kok ke atas? Jabal Sur ini itu malam hari. Nah, itu sekarang sudah banyak yang naik tuh. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak gunungnya? Keterlaluan kalau nggak kelihatan. Ini gunung yang besar banget nih sebelah kanan. Nah, itu. Nah, itu ada di celah-celah yang seperti jalan air. Itu ada orang-orang lagi naik tuh, pada naik banyak. Tuh, ada yang kayak putih-putih, ada hitam-hitamnya di atasnya. Nah, itu orang tuh lagi bergerak tuh. Nah, kalau dilihat dari sini kayak ulat. Nah, itu orang semua. Jadi jamaah yang pada naik ke sana tidak mencari apa-apa, ya, tidak mencari wangsit dan sebagainya, tidak, tapi untuk mentafakuri bagaimana ketika Rasulullah SAW diburu oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu, ketika bahkan Rasulullah SAW sudah direncanakan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrahnya beliau, sudah direncanakan oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh, untuk ditangkap. Kalau nggak bisa ditangkap, kalau ada wasallam. Oleh karena itu kembali lagi kita harus selalu bersyukur, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zamannya Rasulullah hijrah itu pakai unta. Siapa nama untanya Rasul? Ada namanya. Al-Qaswa, artinya yang kuat perjalanannya atau yang kuat. Jadi para bapak dan ibu sekalian nanti pulang ke rumah, kalau yang punya kendaraan kasih nama biar berkah. Hanya namanya jangan yang macam-macam, cari yang berkah namanya ya. Karena nama itu adalah doa. Itu salah satu contoh yang harus diikuti. Jadi tidak hanya untuk yang hidup saja, bahkan yang mati, benda mati pun ketika itu berguna dan bisa dipergunakan, salah satu seperti halnya mobil, sepeda dan sebagainya, untuk biar berkah kasih nama ya. Cuma jangan kasih nama yang macam-macam, sambar geledek beneran kan begitu. Jadi kasih namanya yang pas. Dan juga ketika Rasulullah SAW ada di Jabal Sur, Rasulullah itu kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam beliau di Jabal Sur, di Gua Sur. Ini kita sudah memasuki tanah Arafah. Jadi insya Allah nanti kita akan menjelaskan penjelasan daripada Ustadz kita, Ustadz Mulyadi Al-Fadil, insya Allah, biar lebih jelas bagaimana Arafah ini yang sebenarnya. Yang dulu sangat gersang sekali, sekarang kita sudah bisa lihat di sebelah kanan kita itu sudah banyak tumbuh-tumbuhan, dan salah satunya itu adalah tumbuhan yang berasal dari Indonesia. Tuh. Yang di Indonesia tidak dikira-kira ternyata di sini sangat dibutuhkan. Masya Allah. Tumbuhan apa? Tumbuhan apa, Pak? Enggak. Tumbuhan sendiri ya nggak ngerti ya. Tumbuhannya itu ada pohon nim atau mimbo kata orang Jawa, pohon mimba. Jadi dari akar sampai ke bunganya itu pahit. Dari akar sampai ke bunganya pahit. Itu pohon mimba. Tapi banyak kegunaannya, ya, banyak kegunaannya. Salah satunya untuk yang mempunyai kadar gula tinggi, itu bisa minum itu airnya mimbo, itu bisa. Atau gatal-gatal umpama
itu bisa, banyak kegunaannya itu buat obat. Ya, kita sudah memasuki tanah Arafah. Di depan sudah terlihat ya tanda warna kuning dan di situ bertuliskan Bidayah Haddul Arafah. Nah, itu permulaan atau batas daripada tanah Arafah. Nah, di Arafah inilah para bapak dan ibu sekalian yang ada syariat ketika melaksanakan haji. Jadi bagi seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ingin melaksanakan haji, maka wajib harus ada di Arafah ini. Karena kalau tidak wukuf di Arafah ini di hari wukuf tidak dikatakan tidak dikatakan haji. Ada yang dikatakan haji kapan? Yang nggak wukuf di Arafah, melaksanakan umrah. Kapan? Di Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, jadi melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu, ya, kalau kita benar-benar melaksanakannya, kita akan mendapat pahala seperti halnya haji, kahaj jama'i kata Rasulullah, seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya umrah ini dikatakan hajinya haji kecil, mendapat pahala haji. Karena kenapa? Karena termasuk amalan-amalan ihram atau pekerjaan ihram. Pekerjaan ihram ada berapa? Ada dua, haji dengan umrah. Selain haji dengan umrah, maka tidak ada pekerjaan amalan-amalan ibadah tersebut yang menggunakan ihram atau yang berihram. Nah, ihram itu sendiri juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Definisi dari ihram itu sendiri seperti apa kita harus mengetahui, ya. Jangan hanya kita langsung ihram bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu banyak makna di situ yang terkandung. Bukan hanya kita masuk ke dalam ihram. Sama saja seperti halnya ketika kita sholat. Bukan hanya ketika kita masuk sholat saja, bukan hanya kita sekedar semata-mata sholat saja. Ketika kita takbiratul ihram, kita masuk dalam sholat, banyak yang kita harus ikuti di situ, yang wajib kita ikuti di situ. Kalau kita tidak ikuti, maka sholatnya bisa tidak sah. Sama seperti umrah, ihram, seperti itu juga para bapak dan ibu sekalian. Nah, ini kita sudah sampai ke Arafah. Nah, di sini para bapak dan ibu sekalian, hanya garis besar kami umumkan bahwasanya yang disinyalir dulu tempat bertemunya Nabi Allah Adam alaihissalam, kakek moyang kita, dan juga Siti Hawa setelah diturunkan dari sorga, yang mana Nabi Adam itu diturunkan di daerah India dan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Maka ketika sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selama mungkin, bahkan suatu riwayah mengatakan dalam satu keterangan, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia ini yang di daerah India tidak memikirkan siapa-siapa, tidak ada yang dipikirkan kecuali adalah satu dosa yang sudah dilaksanakan tersebut. Itu Nabi kita, kakek moyang kita, hanya melaksanakan satu dosa. Istighfarnya kelewat lama sampai nangis-nangis, kalau bahasa sekarangnya mungkin nangis darah begitu. Tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak diterima, hanya itu biar menjadi pelajaran. Sama seperti halnya kemarin di Madinah ada peperangan yang tidak dimenangkan oleh Rasul. Kalau Rasulullah mau minta, pasti menang. Tapi kenapa di situ mengalami kekalahan? Agar menjadi pelajaran bagi umatnya, seperti itu. Nah, kita sudah sampai ya, ada Jabal Rahmah ada di sebelah kanan kita depan. Nah, sementara kita di sini dulu ya, jangan turun dulu ya. Sementara. Depan kiri apa kanan? Oh iya, sebelah kanan ya. Kita lurus Mustasfa dulu. Nanti Bapak Ibu ada yang mau ke Jabal Rahmah? Gak ada ya, capek. Radionya nanti disiapkan ya. Ada yang sampai ke Jabal Rahmah. Ya, monggo kita turun ke area Jabal Rahmah. Alhamdulillah, itu karena hanya untuk
menguji Nabiullah Ibrahim. Diuji kenapa? Kenapa diuji? Apakah Allah tidak tahu kecintaannya, kesetiaannya atau keimanannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah? Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa diuji? Pertama, untuk agar diikuti oleh umat-umat setelahnya. Bahwasanya seperti itu kurang lebih keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah iman kepada Allah dengan sempurna atau cinta kepada sesuatu dengan sempurna, maka yang dicintai kita itulah yang akan menjadi nomor satu, bahkan melebihi daripada diri kita masing-masing. Ini kita sudah dibina ya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan lewat tangga. Di depan ada bangunan, ini adalah rumah sakit yang 1 tahun sekali. Jadi rumah sakit di sini ada beberapa yang cuma dipakai 1 tahun sekali. Dan di dalamnya itu perlengkapannya Masya Allah. Nah ini depan ini ada rumah sakit Mina. Tadi kalau yang tadi di Arafah ada rumah sakit Arafah. Nah di sana itu full, orang-orang sakit full, karena di sana di samping wajib berkumpul dengan rukunnya. Maka kalau tidak melaksanakan wukuf, maka tidak dinamakan haji. Makanya seandainya ada jemaah haji yang sakit, diinfus atau yang penting masih hidup, itu dibawa ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah waktu wukuf masuk beberapa menit, baru dikembalikan lagi ke rumah sakit. Yang lain yang wajibnya bayar dam. Nah, gitu. Biar masuk haji. Nah kalau yang meninggal itu banyaknya di sini. Jadi kalau pas musim haji kamu banyak yang meninggal tuh. Nah rumah sakit ini tempatnya. Nah, kalau mau uji nyali di sini. Itu kayak wow, Masya Allah, ngeri ya. Jadi sebatas itu kita, makhluknya Allah, kita ini hanya sebatas itu. Nah di depan sebelah kiri itu adalah pelontaran yang sekarang sudah ada 3 lantai ya. Nah 3 lantai. Nah kalau umpamanya haji reguler itu di sebelah kanan. Jadi kalau mau melempar harus paling dekat itu 4 kilo, PP 8 kilo. Tapi kalau ikut travel plus, nah, kalau seperti MG, lihat hotel yang warna coklat, hotel Pak Bu. Nah hotel itu ya di bawahnya depan, bukan di hotelnya, di bawahnya di depan. Kalau di hotelnya mah itu tingkat Amir itu udah. Nah, jadi di bawahnya hotel, depannya pas ada tangga. Di daerah situ itu adalah tempat mabitnya jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji yang ikut kelas, yang travel. Salah satunya MQ Travel di situ. Jadi dekat sekali jalan cuma 500 meter sampai 1 kilo. Tapi kalau di BP ya jadi 2 kilo juga kan gitu. Hanya kalau dibandingkan dengan jemaah reguler yang ada di balik bukit depan kita sebelah kanan itu 4 kilo, itu 8 kilo PP. Jadi Masya Allah itu perjuangan haji. Makanya Al-Hajju Arafah. Kalau bagi orang yang haji itu di Arafah, terus bagi orang yang hajinya itu bisa sempurna, laisa lahu jazaan illal jannah, maka tidak ada lain pahalanya adalah kecuali yang pantas kecuali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga Bapak Ibu? Mau. Pergi haji. Iya, pergi haji. Ketika haji laksanakan sebaik-baiknya. Contoh kecil sekarang umrah. Umrah ini juga bisa membawa kita semua masuk surga karena ini adalah pekerjaan ihram yang kedua selain haji. Makanya juga pahalanya sama. Tapi yang lebih kecil hanya menjadi kafarah. Tapi kalau haji, ketika kita sudah melaksanakan haji dan melaksanakan wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala waktu wukuf itu tidak memilih dari mana asalnya. Saat ini sudahkah kita pernah memperbarui iman kita? Halo. Umroh berapa kali? Hah? Satu atau berapa? Yang pertama adalah umrah yang tertolak. Yang kedua umrah qadha. Yang ketiga umrah dari sini. Yang keempat umrah ketika Rasulullah SAW haji.
benar nggak? Nah, periksa kembali takut salah. Dengan mahalul khata wa nisyan, saling mengingatkan. Monggo ya Bapak Ibu, persiapan bagi yang umroh saja, yang mau umroh saja. Ya, bagi yang umroh nanti, yang di bis tidak usah. Ya, untuk di sini nggak dipakai nanti kalau umrohnya untuk bab sahinya. 5 sampai 600 meter ya. Kalau naik ke sana, kalau saya pribadi itu 40 menit insya Allah nyampe. Nah, kalau banyak berhentinya 1 jam itu nyampe ke atas. Karena mulai dari bawah itu langsung nanjak banget begini, jadi kerasa banget di dengkul. Ya, wanjak. Kuburan di sini hanya seperti itu, jadi patok-patok batu 1 itu udah cukup. Udah cukup. Nah, kalau bisa itu ditanami di atasnya. Kalau di sini tidak ditanami di atasnya, kenapa? Dikarenakan itu setiap 4 tahun harus dibongkar. Nah, dibongkar, nanti diambil lagi, dijadikan satu, apa alam, dijadikan satunya di mana? Itu di daerah Sarai, dan itu nanti dipergunakan untuk calon-calon berikutnya. Gitu. Ada yang mau jadi calon di sini? Halo? Padahal bagus loh. Apalagi di Madinah. Barang siapa yang kuat hidup di Madinah, sama-sama assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidatu Khadijah. Ya Sayyidina Khadijah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ahlul Ma'la. Ya Ahlul Ma'la. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ahlad Diyar Ya Ahlul minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullahu lana. Ini adalah masjid jin. Oh ini ya benar ini Mbak. Ini adalah masjid jin. Nah, masjid jin ini berhubungan dengan masjid Syajarah yang ada di depan sebelah kiri di samping hotel. Nanti sebentar lagi akan terlihat. Nah, disinilah dulu Rasulullah SAW pernah membai'ah rombongan jin, dan rombongan jin tersebut langsung bertauhid masuk Islam. Nah, rombongan jin tersebut pernah ketemu sebelumnya, pernah ketemu dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, kan Rasulullah itu tidak diterima, bahkan dianiaya di sana. Nah, setelah sepulangnya beliau Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan jin. Nah, ketika sudah sampai Mekah ini, rombongan jinnya datang lagi. Nah, tempat posisinya di situ. Ini Masjid Syajarah sebelah kiri. Nah, karena itu adalah rombongan jin, dan rombongan jin tersebut membai'ah juga kepada Rasulullah SAW, ingin tahu buktinya, ya, ingin bukti bahwasanya